MU listeners, tadi pas sahur sambil nonton bola nggak? Gimana, jagoannya menang nggak? Ya, dini hari tadi si merah Liverpool menghancurkan setan merah Manchester United di lanjutan Liga Primer Inggris dengan skor yang meyakinkan 4-0 di Anfield. Tuan rumah tampil dominan sejak menit awal laga, di mana Liverpool mencatatkan penguasaan bola sebesar 71,8% dibandingkan MU yang hanya 28,2%. Liverpool juga terus menggempur pertahanan tamunya, di mana pasukan Jurgen Klopp melepas 13 percobaan dengan 5 mengarah ke gawang. Sementara MU cuma melakukan 2 tembakan dengan 1 on target. Hasilnya, si Merah menggelontorkan 4 gol ke gawang David De Gea lewat Luis Diaz di menit ke-5, Sadio Mane di menit ke-70 dan brace Mohamed Salah di menit ke-22 dan 85. Dalam laga yang bertajuk North West Derby, hasil pertandingan dini hari tadi, Liverpool memimpin klasmen sementara dengan 76 poin atau menggeser The Citizen, sedangkan setan merah berada di peringkat 6 dengan 54 poin, sama dengan Arsenal di peringkat kelima yang tertinggal 3 poin dari Spurs di peringkat 4. MG listeners, pertandingan dini hari nanti juga tidak kalah menarik. Akan ada derby London antara Chelsea versus Arsenal. Arsenal yang butuh kemenangan atas Chelsea dini hari nanti juga ingin mengamankan posisi ke peringkat 4 agar meriam London dapat bermain di Liga Champions musim depan. Mikel Arteta, pelatih Arsenal, mengatakan lolos ke Liga Champions membuat derajat mereka di sepak bola Inggris dan Eropa bisa terangkat kembali. Sedangkan bagi Chelsea, kemenangan atas Arsenal dini hari nanti akan mengobati luka atas kekalahannya dari Real Madrid di Liga Champions dan tetap mempertahankan posisinya di klasemen sementara untuk tetap berlaga di Liga Champions musim depan. Nah, untuk MG listeners juga bisa berkomentar dengan kami di Morning Traffic dan bisa menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0811936299. Saya ulangi ya, 081193629999. Bahkan Anda juga bisa berbagi atau memberi komentar lewat Instagram kami di @mgradio_network. MG listeners, untuk membahas pertandingan dini hari nanti saya tidak sendiri dan sudah tersambung di ujung telepon dengan pengamat sepak bola sangat handal sekali yaitu Bung Roni Pangemanan atau yang akrab disapa dengan Bung Ropan. Selamat pagi Bung Ropan, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat semua. Ya, gimana nih persaingan di Liga Inggris menjelang pekan-pekan terakhir semakin seru ya? Iya, semakin tegang khususnya untuk merebut gelar juara Bang ya Ropan? Antara Liverpool dan City. Halo? Ya, semakin seru ya persaingannya? Iya, saya pikir itu antara City dan Liverpool memang ini dua race sangat luar biasa ya. Persaingan tipis sekali, saling menang tidak boleh dalam 6 pertandingan ke depan di antara Liverpool dan City kehilangan poin. Ini berbahaya. Dua-duanya harus konsisten kalau ingin menjadi juara. Jadi ini paling menegangkan yang saya pikir bisa terjadi. Ini mengulangi pada posisi 2018-2019. Betul sekali. Pokoknya ini jangan sampai ada yang lengah. Apalagi sekarang kita akan membahas tentang antara Chelsea versus Arsenal. Nah, di mana ini juga seru juga nih soalnya kan. Di mana Arsenal nih udah 3 kali kalah beruntun di 3 laga terakhir. Terus udah gitu sekarang dia akan tandang di Stamford Bridge. Apa yang harus dilakukan Arsenal supaya bisa memetik kemenangan di kandangnya Chelsea? Kita dalam posisi yang sulit pertama itu Arteta. Mereka 3 kali kalah beruntun, ini sesuatu yang mentohok mereka, menantang mereka saat mereka bukan main kandang tapi mereka akan tantang. Nah, masalahnya buat Arsenal dalam pertandingan pasangan di kandang dia berarti mereka kalah dengan 2-0 ketika Lukaku membuat gol dengan James saat itu. Dan secara permainan ini akan dimiliki Chelsea. Kenapa Chelsea? Karena tidak kehilangan poin, dia sedang dikebut Spurs. Dia berselisih 5 poin. Akan berbahaya posisi di urutan ketiga kalau mereka kalah melawan Arsenal. Kita akan berusaha sekuat mungkin untuk bisa mengalahkan Arsenal karena mereka berada dalam belajar yang bagus. Ya, mereka lagi dalam belajar yang sangat oke ketika tersingkir dari Madrid. Mereka sudah bangkit sekarang. Bagus karena mereka sekarang kepindah di AFC ya setelah mengalahkan Crystal Palace. Sementara lawannya akan datang kadang yang perlu. Jadi ini menjadi pekerjaan sulit bagi Arteta untuk memotivasi lagi, menemukan kepercayaan diri dari Bukayo Saka dan kawan-kawan di saat mereka menghadapi laga derby yang tidak mudah, sulit buat mereka gitu.
Tapi kan kemarin kan kalau dilihat dari pertandingan terakhir melawan Soton juga banyak peluang sebenarnya ya dari Arsenal. Cuman saja banyak yang juga gagal gitu ya menembus gawangnya Soton kemarin itu kan. Jadi bagaimana yang Ya, harus dilakukan? Apakah harus bermain terbuka ini untuk Arsenal? iya pasti Arsenal akan bersama bermain terbuka karena kan mereka butuh 3 poin, mereka butuh kemenangan. Arsenal memang penyakitnya begitu. Dalam 3 pertandingan terakhir mereka juga nyerang terus, peluang banyak. Masalahnya buat mereka tidak bisa membuat gol. Itu yang salah penting yang mereka dapatkan dalam 3 laga terakhir, di mana mereka bisa bagus dalam permainan, dalam penguasaan bola, tapi akhirnya mereka ujung-ujungnya kalah. Kalah sepak bola ini masih ada yang menentukan, bukan sebuah permainan dengan sepak bola yang bagus. Nah, ini yang kita atas bahwa ketika datang ke Stamford Bridge, mereka tidak perlu lagi untuk bermain cantik, bermain bagus. Kalau sampai kalah, mereka kita bermain dengan percaya diri sekali, harus bisa melawan dengan Chelsea ya. Mereka harus lakukan segala upaya bagi Arteta. Kalau mereka bermain lebih banyak bertahan, counter attack kalah. Arsenal kalah. Arsenal bermain terbuka. Nah, masalahnya buat Arsenal kalau mereka terbuka, mereka menghadapi tim juga yang punya pertahanan bagus ya di IPL musim ini dan juga punya serang yang oke. Ini yang akan menjadi mengkhawatirkan bagi Arsenal. Di saat mereka ingin bermain lepas untuk bermain terbuka, mereka menghadapi tim yang kuat. Sehingga tidak mungkin juga mereka bisa menang kekalahan. Gitu. Oke, untuk sementara di kubu Chelsea nih, Romelu Lukaku masih belum dapat mengembalikan performa Chelsea. Apakah Tuchel akan membangun cadangan Lukaku lagi di pertandingan nanti? Ya, saya sebenarnya memang agak mengheran dengan pemain Belgia ini ya. Ya, 12 gol di semua kompetisi, 36 pertandingan, Lukaku, dan ini tidak bagus buat dia. Di IPL sendiri baru 5 gol, rendah dibandingkan dengan dia di 2 musim di Inter Milan. Begitu gacor, begitu bagus. Tapi sekarang dia sulit untuk bisa menemukan lagi naluri dia bisa mencetak gol ya. Sentuhan dia terbaik ketika dia tampil di Inter. Nah, ini ya juga bagi Tuhan. Tapi kan untuk bagi Tuhan ini dia punya skuad, kedalaman skuad yang bagus. Tanpa Lukaku pun mereka bisa memenangkan pertandingan. Masih ada Timo Werner di depan, ada Kai Havertz, ada Son Mount, ada Pulisic, ada. Nah, ini pemain-pemain yang oke. Jadi saya pikir untuk saat ini mereka tidak membutuhkan Lukaku juga tidak apa-apa. Cuma karena ini pemain terbaik, sayang kalau dia digangguin bangku cadangan. Dia harus dimainkan. Pasti ini semua ada di Tuchel. Tuchel bisa merakit kondisi lapangan dengan pola strategi dia. Bisa saja Lukaku main lebih dulu atau bermain sebagai supporter di babak kedua. Jadi kalau tidak lakukan, memang mereka lebih bagus dibandingkan dengan Arsenal. Ya. Dan saya itu yakin bahwa ini akan menjadi milik Chelsea. Ya. Lebih awal sudah akan menjadi milik Chelsea karena mereka punya materi yang jauh lebih bagus dari Arsenal. Ya. Arsenal bermain dengan 4-2-3-1 pun mereka akan menghadapi Chelsea dengan 4-3-3 atau dengan 3-4-2-1 dimainkan oleh Thomas Tuchel. Begitu kan? Ya oke. Jadi dengan formasi seperti Chelsea 3-4-1-2 dan Arsenal 4-2-3-1, kira-kira nanti pemain yang akan diturunkan nih siapa aja nih formasinya? Ya, kalau bicara di PSG ya, saya pikir mereka tetap dengan Mendy. Di belakang, kalau 3 di belakang bisa aja Thiago Silva, kemudian Christensen dan Rudiger. Azpilicueta akan didorong di kanan dan mungkin Alonso yang akan bermain dari 2 fullback ya. Sayangnya mereka tidak punya Kovacic yang cedera ya. Dan cedera juga belum bugar, Usain Oido juga masih bugar, tapi itu keuntungan. Mereka punya banyak pemain yang oke. Kalau di tengah tanpa Kovacic ada Jorginho dan Kante akan bermain di sana. Nah, di depan bisa ada Werner, bisa ada dengan Son Mount. Jadi kalau pemain 3 oke. Di sekarang bermain dari duel. Bisa dengan 4-3-3, 3-4-1-2, 3-4 dengan 2-1 di depan, mendorong benar ke arah depan. Jadi itu formasi. Kalau di Arsenal saya pikir ini kondisi mereka akan berat tergantung dari sejauh mana lini kedua mereka bisa berfungsi dengan baik. Memang mereka punya pemain-pemain yang bagus. Ada Odegaard, ada Saka, dan ada Mitrovic. Bisa bermain, Martinelli bisa bermain, dan mungkin mereka bisa memanfaatkan Gasset atau di garis depan. Tapi tetap mereka akan kesulitan. Ini soal mental. Mental di saat mereka itu dalam kata turbulensi kuat dengan 3 pertandingan beruntun yang mereka bisa naikin, mereka punya performa. Mereka juga berhadapan dengan Chelsea. Jadi faktor mental ini akan menentukan buat anak-anak muda ini sejauh mana mereka bisa kuat menghadapi dengan tim yang punya pengalaman, punya kedalaman skuad yang oke, matang seperti Chelsea, gitu kan.
Oke, dari statistik pertemuan terakhir nih di Stamford Bridge. Stamford Bridge itu si Arsenal pernah menang 1-0 waktu 2021 lalu. Kira-kira untuk mengulang itu bagaimana Bang? Saya pikir berapa? Dulu ya, mereka boleh menang ya. Tapi kan mesti kalau kita bicara mesti ini, mereka tuh kalau sudah cedera mereka kalah 0-2, nggak berkembang ketika main di Emirates. Nah, ketika datang nanti ke Stamford Bridge itu akan menjadi kesulitan. Karena ini tidak akan dibiarkan oleh pemain-pemain Chelsea untuk mereka kehilangan poin. Ya, bahaya buat mereka bisa-bisa. Skor itu bisa naik ke posisi ketiga dan mereka turun sampai kalah lawan Arsenal. Artinya mereka posisi ketiga tinggal 2 dengan Spurs karena hanya 5 di belakang. Ini yang ditakutkan. Mumpung bermain di kandang dengan kondisi yang lebih bagus, ya, mereka lebih percaya diri, dalam skuad lebih oke, ya hampir kan dari semua saja mereka bisa menang, saya pikir. Bisa mengatasi Arsenal. Arsenal bisa menang, Spurs bisa mencuci di awal. Ini cepat yang Arsenal. Kalau kita ketemu duluan, ini kita mungkin mereka bisa melakukan untuk bisa mengalahkan Chelsea. Iya mereka bisa mencetak videonya ke kawan ini. Begitu. Oke deh kalau gitu, kalau memang ini laga akan menjadi miliknya Chelsea melawan Arsenal di Stamford Bridge nanti, kira-kira prediksinya bagaimana nih skornya? Prediksinya saya kira 60-40 presentasinya ya, 60 Chelsea. Dan ini mereka bisa menang 3-1 atau 2-0. Tempat mereka itu mengulangi nanti skor yang sama di musim ini bisa terulang di Stamford Bridge. Gitu. Oke lah kalau begitu kita tunggu pertandingan nanti untuk nemenin sahur juga seperti apa pertandingannya. Kalah menang ya mudah-mudahan kedua tim menerimanya ya. Terutama Arsenal ya yang kali ini nggak dijagokan kayaknya sama Bang Ropan.